Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya pada hari ini? Semoga selalu sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan semoga Allah selalu melindungi kita semua ya. Allahumma amin. Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran pada hari ini tentang fikih, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sebelum kita masuk ke materi anak-anak, Ibu punya salah satu buku rekomendasi buat anak-anak. Nah, anak-anak jika suatu hari punya uang lebih nih dari hasil uang saku orang tua yang orang tua berikan kepada kalian, maka silakan anak-anak bisa beli buku ini. Judulnya Fikih Sosial, Tuntunan dan Etika Hidup dalam Kehidupan Bermasyarakat. Nah, ini adalah penulisnya dari Dr. Abdul Aziz Al-Fauzan, penerbitnya adalah Kisti Press. Tebalnya setebal 414 halaman dan ini hardcover ya anak-anak, jadi buku ini tuh enak banget buat dibaca. Nah, di sini kalau dilihat dari daftar isinya, buku ini bercerita tentang fikih sosial, dalam arti ini adalah buku yang berpedoman tentang bagaimana cara kita hidup bermasyarakat. Nah, salah satu atau beberapa topik yang bisa Ibu bacakan di sini adalah bab 1 itu mengenai kami jadikan engkau sebagai cobaan bagi yang lain. Kemudian yang bab 2 ada tentang agama adalah interaksi, bab 3 adalah celakanya kezaliman, kemudian bab 4 adalah jauhilah rasa dengki. Yang kelima adalah sikap suami terhadap istri, yang keenam adalah sikap seorang ayah terhadap anak-anaknya, kemudian ada sikap anak terhadap bapaknya, kemudian ada hubungan antar kerabat, hubungan antar tetangga, dan interaksi antar sesama muslim. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini anak-anak adalah tentang interaksi antar sesama muslim, tentang bab hak muslim atas muslim lainnya. Oke, sebelum ibu mulai pada materi hari ini, ada yang tahu nggak hak muslim atas muslim lainnya itu apa aja anak-anak? Nah, dari buku ini kita tahu ya bahwa fikih sosial dan tuntunan yang ditulis oleh Dr. Abdul Aziz Al-Fauzan ini, bahwa sebenarnya tuntunan atau hak muslim atas muslim lainnya itu terdiri dari 5 hal anak-anak. Yang pertama adalah menjawab salam. Yang kedua adalah menjenguk orang yang sakit. Kemudian yang ketiga adalah mengiringi jenazah. Yang keempat adalah memenuhi undangan. Dan yang terakhir adalah mendoakan orang yang bersin. Oke, sekarang kita bahas satu persatu berdasarkan buku ini ya anak-anak ya. Karena buku ini tuh pokoknya recommended banget anak-anak. Pokoknya ini harus dibaca banget untuk bisa menjadi pedoman kita dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Nah, di sini dijelaskan ya bahwasanya Rasulullah SAW telah menunjukkan faktor-faktor dalam sabdanya. Hak muslim atas muslim lainnya ada 5: menjawab salam, menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Qurtubi berkata, para ulama sepakat bahwa hukum mengucapkan salam adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sedangkan hukum menjawabnya adalah wajib, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila engkau dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan hal yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 86. Kemudian Nawawi juga berkata, ketahuilah bahwa mengucapkan salam adalah sunnah yang dianjurkan dan bukan wajib. Bisa disebut dengan sunnah kifayah. Jika orang muslim itu terdiri banyak orang, maka cukup 1 orang saja yang mengucapkan salam. Tetapi jika semuanya ikut mengucapkan salam, maka itu lebih utama. Sedangkan hukum menjawab salam anak-anak itu adalah wajib atau fardu kifayah bagi kita semua. Mengapa fardu kifayah? Karena misalkan nih ketika ibu masuk ke dalam kelas, kemudian ibu mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka anak-anak mempunyai hukum fardu kifayah dalam menjawab salam dari ibu. Jika salah satu dari kalian atau sebagian besar dari kalian telah menjawab salam dari ibu, maka gugurlah kewajiban tersebut. Namun, jika salah satu atau sebagian dari kalian sama sekali tidak ada yang menjawab salam dari ibu, maka kalian semua berdosa. Karena ini hukum menjawab salam adalah fardu kifayah. Seperti itu teman-teman. Dan Nabi SAW bersabda, siapa saja dari
dua orang muslim yang bertemu lantas saling berjabat tangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Dan dalam hadis yang lain dikatakan sesungguhnya jika orang mukmin bertemu mukmin lain kemudian berjabat tangan, maka bergugurlah kesalahan keduanya seperti bergugurannya dedaunan. Jadi begitu ya anak-anak. Jadi kita itu tidak boleh menganggap remeh suatu kebaikan yang sangat kecil, karena walau hanya kita bertemu atau berpapasan dengan seseorang muslim antara muslim yang lain dan kita menunjukkan wajah tersenyum atau dengan penuh keceriaan, itu sudah kita sudah mendapatkan pahala kebaikan. Oke, kita selanjutnya masuk ke dalam bab yang kedua, yaitu mendoakan orang yang bersin. Itu sama hukumnya seperti menjawab salam, yaitu fardu kifayah. Nah, menurut sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bersin dan membenci orang yang menguap. Jika seseorang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka wajib bagi yang mendengarnya untuk mendoakannya. Nah, mendoakannya itu seperti apa anak-anak? Seperti yang pernah kita praktekkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak ya. Ketika misalkan salah satu dari kalian ada yang bersin, terus berkata alhamdulillah, maka kalian yang mendengarkan wajib hukumnya fardu kifayah, salah satu atau sebagian besar dari kalian harus menjawab atau mendoakan orang yang bersin tersebut. Misalkan dia sudah berkata alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah. Dan bagi yang didoakan telah mendengar yarhamukallah, maka balaslah kembali dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Seperti itu nggih anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke bab memenuhi undangan. Sama halnya dengan menjawab salam dan mendoakan orang yang bersin, memenuhi undangan juga merupakan hukum hak muslim atas muslim yang lain yang hukumnya adalah fardu kifayah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, apabila seorang di antara kalian diundang kepada satu acara walimah, maka datangilah. Dalam riwayat Imam Muslim juga berbunyi, maka jawablah undangan tersebut. Dan riwayat lain mengatakan, penuhi undangan tersebut jika kalian diundang. Nah, Rasulullah SAW mengkategorikan orang yang tidak menghadiri undangan sebagai orang yang bermaksiat. Karena itu Ibnu Abdul Bar berkata dalam hadis ini dikatakan, maka ia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ungkapan ini jelas memecahkan persoalan dan tidak perlu ditambah atau ditakwilkan lagi. Nah, pengecualiannya adalah misalkan seperti ini anak-anak. Jika dalam suatu undangan atau undangan walimahan itu misalkan berisi yang terhormat atau yang tersayang saudari fulan misalkan, dan adik misalkan anak-anak adalah si fulan itu, maka itu hukumnya menjadi wajib ain buat kalian. Karena apa? Karena itu tertuju secara khusus agar kalian datang memenuhi undangan tersebut. Namun jika undangan itu berisikan yang terhormat keluarga besar seperti itu, atau yang terhormat kelas misalkan kelas 10 SMA 4 Negeri Magelang misalkan, maka cukup satu perwakilan atau sebagian besar yang datang itu sudah dapat menggugurkan kewajiban. Seperti itu ya teman-teman, seperti itu ya anak-anak. Kemudian menjenguk orang yang sakit itu sama halnya dengan yang tadi, menjawab salam, kemudian mendoakan orang yang bersin, memenuhi undangan, hukumnya sama, yaitu fardu kifayah. Dan keutamaan orang yang menjenguk orang yang sakit itu adalah itu dapat meningkatkan kesehatan bagi orang yang sedang mengalami sakit dan bisa menambah motivasi untuk lekas sehat. Dan keutamaan menjenguk orang yang sedang sakit juga adalah bahwa banyak sekali malaikat-malaikat yang sedang turut mendoakan orang yang sakit, dan Allah itu beserta dengan orang-orang yang sedang sakit. Maka anak-anak, kalau di dalam buku ini Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai anak cucu keturunan Adam, sesungguhnya aku sakit tetapi engkau tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, bagaimana aku menjengukmu sedang engkau adalah Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta? Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, engkau tahu hambaku si fulan sedang sakit tetapi engkau tidak menjenguknya, sedang engkau tahu bahwa jika engkau menjenguknya niscaya akan engkau temui aku di sisinya. Maka ketika ada orang yang sakit, maka Allah berada di sisinya. Maka ketika kalian mendengar ada teman kalian yang sakit atau orang sesama muslim yang sakit, maka jenguklah ya anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah mengiringi jenazah. Hukumnya sama, yaitu fardu kifayah.
seperti halnya menyolatkan jenazah, kemudian mengebumikan jenazah, itu adalah hukumnya fardu kifayah. Ketika salah seorang atau sebagian besar sudah menunaikan, maka gugurlah kewajiban. Tapi jika kalian berpikir bahwasanya tak ada seorang pun yang mengurus jenazah, maka hukumnya menjadi wajib ain bagi diri kamu sendiri. Maka ketika kalian mendengar kabar bahwa ada orang yang meninggal, maka lekas-lekaslah menunaikan hak muslim atas muslim yang lain, yaitu menghadiri jenazahnya, kemudian menyolatkannya dan mengurus jenazahnya serta mengkebumikannya. Seperti itu nggih anak-anak. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi Ibu sangat menganjurkan kalian untuk membeli buku ini atau hanya sekedar membacanya kalau di perpustakaan ada nggih. Nah, mungkin cukup sekian aja anak-anak yang bisa Ibu berikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf. Kemudian terima kasih atas segala perhatian yang anak-anak sudah berikan. Semoga hari ini menjadikan materi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.